A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Selamat siang anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Bapak pelajaran PAI di pembelajaran jarak jauh ini. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam naungan Allah SWT, dalam kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk senantiasa beribadah, istiqomah beribadah kepada Allah. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pembelajaran minggu lalu, yaitu membahas kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan pada masa atau pada abad ke-1 Masehi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, Quran surat Maryam ayat 30 yang berbunyi, qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia, Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Dari firman Allah ini tentulah jelas bahwa siapa yang menerima kitab Injil, siapa yang mengajarkan kitab Injil kepada umatnya, yaitu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa menerima kitab Injil di daerah Yerusalem, ya, Bethlehem. Nah, kitab ini ditulis awalnya dengan menggunakan bahasa Yunani, ya, menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni di kaum Nasrani. Kitab Injil berisikan ajaran-ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun ada beberapa yang dihapus atau dimansuh karena sudah tidak relevan dengan keadaan yang terjadi pada masa itu, pada zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Secara umum kitab Injil berisi tentang yang pertama adalah perintah untuk kembali, ya, karena mungkin lupa, bukan mungkin tapi banyak umatnya yang pada waktu itu sudah lupa ingat kepada Allah, diajarkan kembali untuk kembali mengingat atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membenarkan keberadaan kitab Taurat, ya, mengimani kitab Taurat atau kitab sebelum Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Lalu yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman pada masa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Lalu yang keempat, menjelaskan bahwa kelak dalam kitab Injil ini yang asli, ya, ini adalah menjelaskan bahwa kelak akan datang pada zamannya, pada masanya, Nabi terakhir, khataman nabiyyin, pamungkas para nabi, imamnya para rasul, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini diterangkan tidak hanya di kitab Injil, tapi juga di kitab Taurat dan Zabur, bahwasanya nanti akan ada nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna, ya, penyempurna daripada din tauhid, yakni dinul Islam. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani, kaumnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta duniawi, tidak terlena dengan
hubbud dunya, cinta kepada dunia berlebihan. Cinta dunia boleh, tapi tidak untuk berlebih-lebihan. Sekedar apa yang kita cari untuk menjadi sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin susah dalam proses perjalanan, susah ditempuh dengan jalan kaki atau dengan ini, maka kita jadikan kendaraan mungkin yang lebih cepat atau motor itu sebagai sarana untuk kita agar lebih gampang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan contoh-contoh yang lain. Artinya apapun yang kita cari, urusan duniawi ini adalah semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, menambah dalam rangka menambah motivasi kita, semakin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tambah nikmatnya oleh Allah, maka semakin bertambah pula kita, keimanan kita, ya, ubudiyah kita, beribadah kita, baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah, baik wajib maupun yang sunnah. Ini pada hakikatnya, tapi kadang-kadang manusia terlena dengan sesuatu hal yang itu jelas dibisiki oleh syaitanir rajim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat hidup di dunia ini dari rasa hubbud dunya, cinta kepada dunia yang berlebihan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ketenangan dalam hati kita dalam mendapatkan dunia ini, nikmat dunia ini. Allah memberikan ketenangan hati kita untuk tetap bersandar bahwasanya apa yang diberikan ini semata-mata dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya kita memperbanyak, karena sudah diberi nikmat, maka kita perbanyak ibadah kita, ingat kita, zikir kita, sholawat kita, dan semua yang kita lakukan hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.